Pekan lalu kita telah membahas tentang al-ihsan. Ya, apa itu al-ihsan? Sebagaimana dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya al-ihsan artinya anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya. Di sini Rasulullah SAW yushiru ila anna al-abda ya'budullaha ta'ala ala hadhihi sifat. Ya. Bahwasanya kita pada saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harus dengan sifat ini, harus dengan seperti hadis ini, yaitu membayangkan bahwasanya kita berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwasanya kita menyembah Allah Subhanahu wa taala sedangkan Allah Subhanahu wa taala ada di hadapan kita, ya. Kenapa kita harus membayangkan seperti ini? Agar datang rasa khusyuk, agar datang rasa takut, ya, di dalam hati-hati kita. Jadi kenapa kita harus membayangkan bahwasanya di hadapan kita pada saat sholat ada Allah Subhanahu wa taala, agar kita lebih khusyuk, lebih bisa fokus dalam beribadah dan tidak main-main, ya. Dan tidak tersibukkan dengan dunia, ya. Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, wa dzalika yujibul khasyata wal khaufa wal haiba wat ta'zim kama fi riwayat Abi Hurairah an takhsyallaha ka'annaka tarahu. Jika engkau beribadah dengan rasa seperti ini, dengan rasa bahwasanya Allah seakan-akan ada di hadapanmu, maka itu akan memberikanmu rasa takut, ya, rasa kagum dan rasa pentazim, ingin membesarkan, ya, Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam riwayat lain dikatakan antakhsyallaha ka'annaka tarahu. Engkau takut kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya, ya. Seakan-akan engkau melihatnya. Baik. Ya. Dan kalau kita mempunyai sifat seperti ini, maka kita akan sangat-sangat berusaha agar memperbagus ibadah kita, ya. Agar memperbagus ibadah kita dan memperindahnya, mendatangkan semua sunnah-sunnah dalam sholat, mendatangkan semua wajib-wajib dalam sholat, ya, rukun-rukun sholat, semuanya kita datangkan. Karena kita beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang sedang ada di hadapan kita, ya. Kemudian fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Nah, ini dikatakan oleh Ibnu Rajab rahimahullah ta'lilun lil awal, ya. Atau ini sebagai penegasan untuk yang pertama, ya. Kalau saja agak susah kita bayangkan Allah ada di hadapan kita, ya. Kalau misalnya agak susah kita membayangkan melihat Allah di hadapan kita pada saat sholat, maka ketahuilah fa innahu yarak. Kalau kamu tidak bisa melihatnya, maka sungguhnya Dia melihatmu, ya. Kalau Allah melihat kita pada saat melakukan salat, pada saat melaksanakan salat, maka pasti Allah akan menilai kita, ya. Makanya perbaguslah ibadah kita, perbaguslah salat kita, ya. Perbaguslah sifat-sifat kita. Karena yakinlah Allah sedang melihatmu, ya. Antum saja adik sekalian, kita ambil contoh yang sangat kecil. Antum misalnya, ya, pada saat melakukan suatu pekerjaan, ya, misalnya pada saat bersih-bersih, ya, kalau ada antum lihat Ustadz Imam atau Ustadz Rizwan di situ menjaga, pasti antum akan lebih semangat atau lebih bersih lagi caranya membersihkan, ya. Ini permisalan yang sederhana. Kalau antum misalnya lagi kerja bakti, kemudian antum lihat Ustadz Umar lagi merokib atau lagi mengawasi antum, pasti antum akan lebih sempurna dalam kerjanya, ya. Walillahil masalul a'la. Begitu pula, ya, permisalannya dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita melaksanakan salat sedangkan Allah memperhatikan semua gerak-gerik kita, maka hendaklah kita memperindah salat kita, ya. Mendatangkan semua sunnah-sunnah, mendatangkan semua kewajib-wajib salat dan rukun-rukun salat, ya. Ini yang bisa membuat kita lebih khusyuk, lebih takut, dan lebih sempurna dalam melaksanakan suatu ibadah. Baik. Kemudian kalau seorang hamba bisa sampai pada makom ini, makom ihsan, ya, maka akan mudah untuknya melaksanakan ibadah-ibadah. Tidak terasa berat lagi, ya. Kalau seorang hamba sudah sampai ke derajat ihsan, yang mana dia di setiap langkahnya merasa bahwa Allah berada di hadapannya, atau merasa bahwa Allah SWT selalu melihatnya, maka dia akan mudah untuk melaksanakan suatu ibadah dan mudah untuk meninggalkan maksiat, ya. Jadi
makom ihsan ini adalah suatu makom atau derajat yang sangat-sangat indah dan sangat-sangat mulia. Ya. Seseorang apabila mempunyai sifat seperti ini, maka dia akan mudah untuk melaksanakan ibadah, ya, mudah untuk melaksanakan ketaatan, dan akan sulit untuk bermaksiat, ya, akan sulit untuk melakukan kemungkaran, ya. Karena dia selalu merasa bahwasanya kalau melaksanakan ibadah, dia melaksanakan ibadah ini di hadapan Allah. Kalau dia melaksanakan maksiat atau kemungkaran, dia melaksanakan maksiat ini di hadapan Allah, dan tentu saja dia tidak mau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala melaksanakan maksiat. Ya. Para sebagian al-arifin mengatakan, khafillaha ala qadri qudratihi alaik wastahyi minallahi ala qadri qurbihi mink. Ya. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ala qadri qudratihi alaik. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebesar kuasanya atasmu, atas dirimu, ya. Kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala sebesar kuasanya Allah atas diri kita, ya. Contohnya seperti ini adikku sekalian. Misalnya seorang adik takut kepada kakaknya karena kakaknya misalnya lebih besar darinya, ya. Lebih tua 2 tahun misalnya, atau lebih besar badannya, lebih tinggi 10 cm misalnya, ya. Makanya dia takut kepada kakaknya. Ini qadar atau rasa takutnya itu hanya sebatas fisik, ya, sebatas rasa besar fisiknya. Tetapi, ya, kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala ala qadri qudratihi alaina, ya. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala atas besarnya kuasa Allah Subhanahu wa taala atas diri kita. Kalau Allah mau kita mati sekarang, Allah bisa melakukannya. Kalau Allah mau kita semua binasa di dunia ini sekarang, Allah bisa, ya. Makanya kita harus selalu takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa menghancurkan kita, bisa mematikan kita kapanpun dia mau, ya. Walillahil masalul a'la. Kita harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala sebesar kudratnya, sebesar kuasanya atas diri kita semua. Wastahyi minallahi ada qadri qurbihi mink. Dan malulah kepada Allah Subhanahu wa taala sebesar, ya, atau malulah kepada Allah Subhanahu wa taala karena ketahuilah Allah Subhanahu wa taala sangat dekat kepadamu, ya.